Halo semuanya, kali ini saya ingin mereview salah satu game yang berjudul Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Game ini ketika rilisnya cukup menarik perhatian saya karena mengingatkan game ini merupakan salah satu dari seri game Bayonetta, yang dimana seri game ini mempunyai gameplay action yang cukup baik sampai bisa disandingkan dengan game dari seri Devil May Cry. Game ini rilis setelah sebelumnya sudah selesai dengan seri gamenya Bayonetta 3. Namun di game Bayonetta selanjutnya, kali ini mempunyai dua perbedaan yang begitu mencolok. Pertama, game ini menceritakan kisah tentang Bayonetta atau Cereza ketika masih kecil. Dan yang kedua, genre serta game visualnya yang diambil jauh berbeda dari game sebelumnya. Dengan adanya perbedaan begitu mencolok dari game sebelumnya yang sudah melekat dan menjadi identitas game Bayonetta sendiri, membuat saya sedikit meragukan game ini ketika trailernya pertama kali rilis. Namun ketika memainkan game pertama kali, penilaian saya pun berubah. Berkat visualnya yang unik. Lalu dari segi gameplaynya, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon menghadirkan pengalaman bermain yang sederhana, namun tetap unik dan tidak membosankan. Berikut beberapa ulasan tentang game Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Dalam plot story game Bayonetta Origins kali ini agak sedikit berbeda dengan Bayonetta sebelumnya, yang dimana dari seri awal game sudah menggunakan plot cerita Cereza yang sudah dewasa. Namun dalam game ini cerita game akan bertumpu pada Cereza ketika masih kecil, sebelum menjadi Umbral Witch dan mendapatkan nama Bayonetta. Singkat cerita, dari game ini diawali dengan cerita Cereza yang berkeinginan untuk menjadi penyihir yang kuat secepat mungkin, dengan harapan bisa bertemu dan menyelamatkan ibunya dari penjara yang sudah mengurungnya akibat hukuman karena hubungannya dengan Lumen Sage. Setelah berkeinginan ingin menyelamatkan ibunya, Cereza ini bermimpi tentang pemuda misterius yang menyuruhnya untuk pergi ke hutan terlarang Avalon agar bisa mendapatkan kekuatan yang diinginkan. Berbekal dengan mimpi dan perasaan gelisahnya karena gagal melakukan latihan pemanggilan demon, Cereza ini mencoba memberanikan dirinya untuk pergi ke hutan Avalon sambil memeluk boneka kesayangannya Caesar dengan harapan bisa mendapatkan kekuatan yang bisa menjadikannya penyihir kuat. Sampainya di hutan Avalon, Cereza ini diserang oleh beberapa monster peri hutan Avalon. Berusaha untuk melindungi diri, Cereza mencoba untuk melakukan pemanggilan demon dengan harapan bisa melindungi dia dari serangan monster peri hutan Avalon. Tempat mengira proses pemanggilannya demonnya gagal, Cereza ini dilindungi oleh demon yang merasuki boneka yang ia bawa ketika ia masuk ke hutan Avalon. Setelah serangan dari monster peri hutan Avalon ini, Cereza pun meminta demon yang dia panggil dan dipanggil dengan nama Caesar untuk membantunya memasuki daerah hutan Avalon. Dengan janji dia akan memulangkannya kembali jika sudah mempunyai kekuatan yang diinginkan. Ketika kita memainkan game Bayonetta Origins, ini kita akan dihadirkan dengan visual yang cukup menarik perhatian, di mana dialog chapter atau potongan narasi dalam game diceritakan seperti membaca buku dongeng tak bergambar dengan gaya warna watercolor yang penuh warna, sehingga dunianya terlihat indah dan penuh elemen fantasi. Sistem game Bayonetta Origins menerapkan sistem adventure puzzle, di mana kontrolnya ada dua mode. Yang pertama ada hug mode, yaitu kita akan mengontrol Cereza sambil memeluk Caesar, di mana mode ini Cereza bisa memanjangkan bentuk mode boneka Caesar, di mana fungsinya untuk mengambil objek-objek yang dekat. Dan yang kedua ada unleash mode, yaitu di mana Caesar akan keluar dari mode demonnya dan kita bisa mengontrol Cereza dan Caesar secara bersamaan. Dan untuk perubahan dua mode ini bisa kita lakukan secara cepat tergantung situasi yang kita inginkan. Untuk fungsi dan kontrol pada Cereza, kita bisa melakukan Umbral Arts, di mana salah satunya yang pertama adalah Witch Pulse, yang digunakan untuk membuka puzzle atau objek pada area. Pada saat melakukan Witch Pulse, akan muncul sebuah lingkaran kecil dengan arah putih, yang dimana kita diminta untuk melakukan timing yang fast ketika arah lingkaran itu berputar. Dan selain Witch Pulse, Cereza juga bisa melakukan Thorn Binding, atau mengikat musuh, dimana tekniknya hampir mirip dengan Witch Pulse, tapi hanya bisa dilakukan ketika diarahkan ke arah musuh, dimana fungsinya untuk menghentikan gerak musuh ketika dia menyerang. Dan sedangkan untuk kontrol Caesar sendiri difungsikan sebagai combat atau kontrol serangan ketika melawan musuh dan menghancurkan area eksplorasi
yang tidak bisa dilakukan oleh Cereza. Puzzle game ini kebanyakan diisi dengan gameplay seperti mengirim chaser ke tempat yang tinggi, sementara Cereza berusaha membuka jalan di sisi seberangnya, atau sebaliknya juga. Dan kita bertarung melawan menghadapi musuh, kita juga bisa membuat Cereza menjauh, tapi dia juga harus membantu dengan mengikat lawan di tempat. Bahkan juga ada momen combat di mana kita memang harus memanfaatkan kemampuan Cereza ketika chaser ini menyerang musuh. Untuk fitur game Bayonetta Origin, salah satunya dalam sepanjang area petualangan, kita nantinya akan menemukan sebuah area yang disebut dengan Tirnanok, yaitu sebuah area ilusi di dalam hutan yang harus kita selesaikan puzzle serta pertempurannya. Yang dimana jika kita berhasil menyelesaikan Tirnanok ini, kita akan mendapatkan potongan material untuk menambahkan vitality Cereza, dan juga untuk membuka area yang nantinya bisa kita akses. Tirnanok ini dalam map akan ditunjukkan dengan ikon seperti klip bintang dengan map yang belum kelihatan jelas jika kita belum menyelesaikannya. Dan jika kita sudah menyelesaikan Tirnanok ini juga mempunyai fungsi, yaitu memperlihatkan ikon material yang belum kita dapatkan, dan jadi akan terlihat di dalam peta. Dalam game Bayonetta Origin, di sekitar area rest save point atau Sanctuaries, kita juga bisa melakukan upgrade skill, yang dimana membutuhkan material untuk Cereza maupun Cheshire setiap upgrade skillnya. Upgrade skill ini fungsinya untuk menambah kemampuan Cereza maupun Cheshire di dalam battle maupun eksplorasi. Ketika kita melakukan rest pada save point, kita juga bisa melakukan beberapa fitur seperti concocting, yaitu fitur membuat item berdasarkan material item yang sudah kita dapatkan sepanjang area petualangan, atau melakukan time trial dari area Tirnanok yang sudah kita selesaikan untuk bisa mendapatkan material tambahan. Untuk fitur lain game Bayonetta Origin dalam sepanjang perjalanan, Cereza dan Cheshire akan diberikan fitur kekuatan elemental core atau kekuatan elemental. Elemental core ini terdiri dari elemen tanah, tanaman, air, dan juga api. Dan untuk elemental core hanya bisa digunakan oleh Cheshire. Kekuatan elemental core ini difungsikan membantu membuka rute baru yang dimana rute tersebut baru bisa dibuka jika kita sudah mendapatkan kekuatan elemental yang sesuai. Misalnya ketika kita mendapatkan kekuatan elemen batu, Cheshire bisa menghancurkan batu yang menghalangi atau retakan tanah yang menutup lubang. Kekuatan baru ini juga berguna di combat, karena seiring progres, lawan akan punya kekuatan baru yang harus ditangani dengan kekuatan yang berbeda. Dalam game Bayonetta Origin juga ada fitur subquest, yaitu berupa whips yang terperangkap di berbagai tempat dan bisa kita selamatkan. Fungsinya untuk mendapatkan material langka yang bisa kita gunakan untuk melakukan upgrade skill nantinya. Dalam game ini, kita juga bisa melakukan fast travel dengan berbicara dengan whips yang bernama Ignis. Tapi fast travel ini hanya bisa kita lakukan di area yang disebut dengan Sanctuaries. Dan fitur fast travel ini hanya akan baru muncul sekitar pertengahan permainan. Untuk kesimpulan, game Bayonetta Origin ini menurut saya game yang sangat menarik untuk dimainkan. Walaupun gameplaynya sederhana, tapi tetap akan bisa memberikan kepuasan, khususnya bagi yang biasa memainkan game action adventure. Sistem upgrade skill serta kekuatan elemental core yang ada di dalam game membuat gameplay pada game ini jadi lebih bervariasi dan tidak monoton ketika kita melakukan eksplorasi serta battle melawan musuh. Karena gameplaynya yang asimetris, mungkin akan membuat kita akan sedikit kesusahan akan kontrol game ini. Karena game ini akan membuat kita seperti menggunakan dua controller sekaligus ketika memainkan game. Tapi gameplay asimetris ini nantinya akan mudah kita lakukan seiring perjalanan permainan, dan akan menjadi tantangan tersendiri untuk game ini nantinya. Dan untuk visual game, walaupun tidak sama dengan game sebelumnya, game Bayonetta Origin ini menghadirkan visual yang cukup menarik dan cukup menghibur, yang akan membuat kita tidak akan pernah bosan walaupun lama memainkannya. Dengan mekanismenya, gameplaynya yang unik, maka seiring progres, tantangan yang kita hadapin pun akan jadi semakin menarik, karena akan banyak puzzle atau lawan dengan solusi yang berbeda. Game ini menurut saya sangat wajib dimainkan, khususnya bagi para pencinta game
seri Bayonetta ini sendiri. Karena kita jadi akan lebih tahu tentang cerita masa lalu si Reza serta sikapnya yang masih kekanak-kanakan. Dan juga cerita tentang asal mula cerita Demon Chaser yang tidak diceritakan di seri game sebelumnya. Sekian review tentang Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Terima kasih sudah menyaksikan.